Sampahnya ditaruh dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa, Allah bersyukur berkah, amin. Sehat semua ya? Sehat. Kemarin liburan nggak? Di rumah terus berarti? Iya. Tapi udah silaturahmi kan? Udah. Oke, hari ini siapa yang hadir? Ya. Oke, sebelum masuk materi, mau tanya dulu. Materi sebelumnya masih ingat nggak kita belajar tentang apa? Enggak. Yang sama Pak Azmi kemarin belajar tentang apa? Tentang komik. Komik atau cerita fiksi dan non fiksi. Nah, sebelumnya itu kan juga udah kasih materi ya tentang surat pribadi. Masih ingat nggak tentang surat pribadi itu apa? Surat apa? Kalau surat pribadi itu apa? Surat yang untuk kepentingan pribadi. Ya. Apa tadi Mas? Surat pribadi itu surat yang dikirim. Isinya apa? Surat pribadi. Surat yang dikirim untuk hal-hal yang berkaitan dengan pribadi atau antar individu atau yang sifatnya itu resmi atau tidak resmi? Tidak resmi. Apa buat ya? Dipakai namanya dipakai. Namanya kamu siapa? Nah, kemarin itu kan kita udah belajar tentang surat pribadi pada bagian masih awal-awal ya atau berkaitan dengan karakteristiknya. Nah, sekarang kita akan belajar lebih lanjut lagi tentang struktur surat pribadi. Mana sudah ibu singgung sedikit ya. Nah, sekarang nanti dari pembelajaran kali ini ya tentang struktur surat pribadi, diharapkan nanti kalian bisa menulis surat pribadi dengan benar sesuai dengan strukturnya. Nah, kemudian sebelum masuk ke materi, Ibu ingin tanya dulu. Kalau misalnya kalian itu kan sebelumnya belum pernah menulis surat pribadi ya? Iya ya. Waktu itu kan Ibu tanya kalian sudah pernah menulis surat pribadi atau belum? Ternyata kalian belum pernah menulis surat pribadi. Tapi udah pernah lihat bentuknya atau belum? Sudah. Kalau bentuknya sudah pernah lihat. Nah, kalian kan sukanya ngirim pesan tuh ke teman atau ke keluarga kalian lewat apa? Lewat WA, oke ya. Nah, kira-kira perbedaan dari bentuk surat pribadi dengan surat yang dengan pesan yang kalian kirimkan lewat aplikasi seperti WhatsApp misalnya, kira-kira apa perbedaannya? Tidak ada alamatnya, terus apa lagi? Dari bentuknya tuh beda atau enggak? Beda. Kalau misalnya surat pribadi itu di kertas. Terus apa lagi kalau misalnya surat yang disampaikan lewat WhatsApp berarti tidak berbentuk visual ya. Ya bentuknya hanya visual saja karena hanya bisa dilihat tidak bisa dipegang atau disentuh. Itu perbedaannya. Nah kemudian saat kalian akan menulis surat pribadi, kira-kira apa aja yang ada di dalam surat pribadi? Isi. Ya itu isi itu hal yang paling penting dari surat pribadi karena berisi tentang apa? Apa yang ingin kita sampaikan ke penerima. Kemudian apa lagi? Apa tadi? Enggak. Tanggal. Terus tanda tangan. Terus apa lagi? Alamat. Ada satu hal yang paling penting. Apa yuk?
mudah yang bisa nanti kalian perhatikan ya. Yang pertama, bagian surat pribadi itu ada bagian apa? Yang paling atas nih. Nah, di sini ada contohnya. Ayo lagi. 2 April 2025. Berarti si penulis ini menulis suratnya di mana? Di Boyolali. Tanggalnya kapan? 2 April 2025. Nah, karena ini ada sedikit kesalahan. Kalau misalnya penulisan dari tanggal sebaiknya itu lurus dengan ini, sini nanti, ya. Bukan di sebelah kanan, tapi di sebelah kiri. Nah, kemudian yang kedua ada struktur apa lagi? Yang kedua ada tujuan dan alamat surat. Ini berisi tentang apa? Informasi tentang apa? Alamat atau siapa sih penerima surat? Contohnya nih, kepada nenek tercinta di Banyumas. Nah, penulisan dari alamat ini ya tidak hanya sekedar nama saja, tapi bisa kalian tambahkan dengan panggilan, misal dari sahabatmu, kepada sahabatku tercinta, ya boleh, sahabatku tercinta Januar. Nah, boleh kayak gini saja. Atau misalnya dia berkembang lagi ya, dikasih alamat tempat tinggalnya. Misalnya Januar rumahnya di mana? Nah, perhatikan tulisannya. Kalau ada panggilan khusus seperti sahabatku tercinta, maka penulisannya itu setelah kepada. Jadi kepada, kemudian sini nama, ini nama panggilan ya, nama panggilan khusus, nama panggilan khusus. Kemudian baru sebelah sini namanya. Jangan lupa ya, diberi namanya. Kalau ada nama terang, agar bisa tahu siapa yang dituju. Kemudian bisa ditambahkan dengan alamat rumah. Sebenarnya kalau di surat pribadi, bagian alamat ini itu boleh ada, boleh tidak. Karena biasanya kan kalau surat pribadi itu kan nanti kan dibungkus pakai apa? Amplop ya. Nah itu kan nanti kan di bagian amplop juga ada keterangan alamat si penerimanya. Jadi boleh ditulis di bagian suratnya, atau kalau misalnya memang sudah ada di bagian amplop, boleh bagian ini dihilangkan, tidak apa-apa. Kemudian bagian yang ketiga apa? Yang ketiga salam membuka. Contohnya assalamualaikum nek. Assalamualaikum itu untuk salam penutup. Di bagian salam membuka itu untuk apa fungsinya? Untuk membuka komunikasi. Ya, bagian ini itu untuk membuka komunikasi. Komunikasi itu apa? Sosial atau percakapan. Nah, di salam membuka ini contohnya selain assalamualaikum ya bisa jadi mungkin halo, kemudian salam kenal. Salam kenal itu biasanya kan digunakan untuk orang-orang yang belum dikenal. Misal nih, kan ada surat pribadi yang ditujukan ke orang yang belum dikenal. Seperti contoh kalian akan menulis surat ke idola kalian. Nah, idola kalian kan otomatis mungkin belum kenal idola kalian ya. Misal kalian ingin mengirim ke siapa? Idola kamu siapa? Atau apa tahu? Siapa? Eka, Adi Tama.
di kamar. Atau lebih baik lagi ya seperti ini, assalamualaikum ya. Terlihat lebih sopan karena ditujukan ke yang lebih tua. Penulisan assalamualaikum itu yang benar sebenarnya ini itu pakai seperti warna biru kelihatan nggak? Ya, Nah, sebenarnya kalau sesuai dengan aturan bahasa Indonesia, salam yang benar itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka bagian warahmatullahi wabarakatuhnya itu disingkatnya itu menggunakan B, kemudian titik, koma. Karena ini serapan dari bahasa Arab, ya, bahasa Arab yang diserap ke bahasa Indonesia, maka penulisannya SD itu hanya satu, jadi assalamualaikum. Tidak menggunakan tanda ini ya, kutip yang di atas, karena merupakan serapan ke bahasa Indonesia. Kemudian wabarakatuhnya itu W titik koma W. Bisa dipahami? Sampai sini mau ada yang ditanyakan dulu nggak? Belum. Mau ulangi nggak? Lanjut dulu ya. Kemudian yang keempat, bagian apa lagi? Sebelum isi. Alamatnya tadi udah. Ini tadi alamat. Sebelum isi, setelah pembuka, paragraf pembuka. Contohnya, YTH itu masuknya ke alamat. Ya, jadi boleh nih di alamat ini selain pada boleh tulis YTH boleh. YTH, Y-nya besar, T-nya kecil. Nah, YTH itu yang boleh digunakan untuk orang-orang yang mungkin yang sangat kalian hormati. Seperti contoh untuk ke guru kalian. Mungkin kalian sebagai alumni dari SD mana, kemudian ingin mengirimkan pesan ke guru kalian bisa menggunakan YTH. Nah, biasanya YTH itu digunakan untuk surat yang resmi atau surat dinas. Nah, di bagian yang selanjutnya setelah salam pembuka itu ada pembuka surat atau sebagai paragraf yang mengawali surat. Biasanya di bagian pembuka surat ini berisi tentang pertanyaan. Pertanyaannya apa? Menanyakan kabar. Menanyakan kabarnya dulu. Jangan langsung kita menyampaikan isinya, tapi kita tanya dulu seperti apa kabarnya, karena tentunya si pengirim surat ini kan tidak bertatap muka langsung atau tidak tahu ya kondisi dari si penerima suratnya seperti apa. Maka dari itu lebih baik ditanyakan dulu kabarnya seperti apa. Selain pertanyaan bisa juga pemberitaan, pernyataan, permintaan. Nah, tapi umumnya menanyakan kabar terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya ada struktur apa? Isi. Nah, baru bagian ini, bagian kelima itu ada isi. Isi itu menjelaskan tentang apa? Tentang apa yang ingin disampaikan atau pesannya. Kalian itu ingin menyampaikan tentang apa? Kalian menulis surat pribadi ini itu apa ya? Apa yang ingin kalian sampaikan seperti itu? Nah, di surat ini contohnya, Mas coba dibacakan. Lewat surat ini. Dengaran nggak yang di belakang?
Kemudian yang kedua ada harapannya. Harapannya ini biasanya yang menjadi satu hal atau menjadi bagian penting yang nantinya mempengaruhi si penulis, si penerima ini akan mau atau tidak membalas surat kita. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang ngantuk? Iya, Bu. Benar ya. Terus setelah bagian isi ada bagian apa lagi setelah isi? Penutup. Penutup. Nah, penutup ini bisa ditulis secara singkat. Contohnya apa di sini? Itu dulu dari cucumu di sini. Yang muat. Nah, ini bisa ditulis secara singkat atau mungkin karena harapannya tidak ditulis di bagian isi, kalian bisa menulis harapannya di bagian penutup ini. Seperti contoh, jangan lupa balas suratku ya. Bisa kalian tambahkan. Dan di bagian paragraf penutup ini itu berfungsi untuk mengakhiri atau menutup surat. Nah, selain harapan, kalian juga bisa menuliskan tentang permintaan maaf. Mungkin permintaan maaf karena suratnya hanya pendek, kemudian permintaan maaf karena hanya bisa mengabari lewat surat. Kemudian yang selanjutnya setelah bagian paragraf itu pada apa lagi? Ada salam penutup. Salam penutupnya di sini contohnya hanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada salamnya. Atau mungkin kalian bisa menggunakan salam yang biasa kalian gunakan dengan si penerima. Contohnya, oke, sampai jumpa dulu ya. Oke, salam kangen. Atau mungkin agak lebih singkat lagi, kalian juga bisa tuliskan contohnya ada salam kangen, sampai jumpa. Nah, karena ini surat pribadi, jadi kan bentuknya itu penggunaan bahasanya ya itu kan lebih sederhana, kemudian lebih tidak formal ya. Jadi kalian boleh menggunakan bahasa sehari-hari. Yang penting penulisannya itu sesuai dengan kaidah bahasa. Mungkin saat di awal paragraf bakal menggunakan huruf kapital. Kemudian jangan lupa tanda bacanya. Yang terakhir setelah salam penutup ada apa lagi? Tanda tangan dan nama atau nama pengirim. Contohnya di sini. Cucu kesayangan Juan Sanjaya. Oh, dia namanya Juan ya? Iya. Oh, dah. Oke, ini bagian nama terang dan tanda tangan. Kalau misalnya nama terang itu nama lengkap ya. Atau misalnya di sini juga bisa ditambahkan apa ya? Title itu apa? Panggilan kesayangan. Misal kalau misalnya dari seorang anak ya, dari anak kesayanganmu. Kalau misalnya dari sahabatku tercinta, maka tujuan kepada sahabat, maka dari sini dari sahabatmu. Siapa? Itu ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak ada? Benar? Sudah paham? Paham? Ada yang mau diulang nggak? Bagian mana yang belum kami? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, yang harus mau sedikit. Yes. Apa? Apa? Ngantuk. Kan balikan. Main balik.
Kelihatan nggak? Oh. Ini kelihatan nggak? Udah berarti sambil bacakan soalnya nggak apa-apa. Ini nanti ada kelihatan. Ya enggak. Tidak. Bocah satu. Nanti Ibu acak ada 8 orang yang akan menjawab soalnya. Kan tadi kan katanya udah paham semua. Apa ada yang bersedia mau siapa dulu? Ya dulu. Ya dulu. Yang dua mana? Yang dua yang yang dua apa? Belajar salah atau benar itu nggak berpengaruh. Yang penting nanti kalau misalnya kalian tahu jawabannya salah kan kamu udah tahu nanti jawaban benernya seperti apa. Ya. Nanti ini kan ada kontak. Nanti kalian pilih bebas nomor yang mana. Nanti ada pertanyaan kalian jawab. Oke? Ya dua mau pilih kotak nomor berapa? Nanti ya, ya dua dulu ya. Yang berapa? Satu. Ayo berapa? Dua. Oke. Kotak nomor 2. Jawab. Ada tulisan Ibunda yang terhormat. Itu termasuk bagian salam pembuka atau salam penutup? Salam pembuka. Coba ya. Nah, betul. Tepuk tangan buat teman itu. Yang belum pernah Ibu lihat aktif di kelas. Siapa tadi? Yang ngantuk deh, yang ngantuk. Ibu mau lihat yang ngantuk dulu coba tadi. Iksan. Iksan mau pilih nomor berapa? Nomor berapa? 8. Oke. Nomor 8. Ada kalimat sebelum aku mengakhiri surat ini jangan lupa kirim balasan ya. Termasuk apa? Iksan. Penutup surat atau salam penutup? Ayo, tadi katanya baru perhatikan. Ayo. Surat. Coba. 1. Selanjutnya ada yang mau? Oke, coba Rafael. Mau nomor berapa? 5. Salam hormat Ananda untuk ayahanda dan ibunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk apa? Salam pembuka ayo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti tandanya Berapa ya, Kak?
Nama. Nama pengirim. Oke. Betul deh. Oke. Nah, di situ kan ada tulisan dengan penuh kasih. Kasih. Siapa? Siapa yang ada yang Nah, ini tuh bisa menjadi salah satu. Tapi karena di situ ada tulisan anak laut, maka bisa masuk juga ke bagian si pengirim surat atau nama tuh kemudian kenapa? Bukan dulu. Oke, tinggal 3 nomor. Ayo, Mas siapa namanya? Oke. Yang jawab Mas Rahmat ya. Perhatikan. Nah, itu ada kalimat kalau Kak Dina, apa kabar? Semoga kakak dan keluarga sehat selalu di Surabaya. Nah, itu bagian itu fungsinya memberi kabar kepada penerima surat atau menyapa dan menunjukkan perhatian kepada penerima surat. Halo Kak Dina. Ayo tiga jawab. Oke, betul. Nah, itu kan bagian menyapa si Kak Dina. Kak Dina itu siapa berarti? Kak Dina itu si penerima atau pengirim? Penerima atau pengirim? Dari sini kan ada panggilan kalau Kak Dina kecuali di situ tidak dituliskan salam. Kenapa? Di situ ada tambahan. Halo Kak Dina. Halo Kak Dina. Nah, ini berarti kan menyapa si Dina. Dina ini siapa? Dina ini berarti penerimanya. Kemudian tinggal 2 nomor lagi. Ada yang mau lagi? Wahyu yang belum. Wahyu belum. Coba Isna. Isna dari tadi ketawa terus. Nomor berapa? 6. Oke. Kak Desi yang kurindukan di Flores. Tempat dan tanggal pembuatan surat atau tujuan surat? B. Oke. Oke. Satu lagi. Terakhir. Ini jual belum loh. Apa jual tadi belum ya? Jual tadi bukan sendiri nih. Coba. Nah, itu berpanjang. Nomor kita percaya jika dalam Kalimantan isi. Kita dulu jual dari dong. Ya, udah nggak jadi jawab. Kan ada tadi bagian boleh mulai buat kan tadi yang nomor 1 itu kan ada informasi tak percaya di
Saya belum, Bu. Saya, Bu. Ya boleh. Mau buat yang itu kalian boleh. Untukmu yang di sana. Waktunya 25 menit, silakan. Ayo, tulis jangan lupa nama sama nama referensinya di bagian atas. Jangan nyontek yang ada di buku ya. Silakan sudah buku kalian tulis. Ya jangan juga. Loh, jadi yang lain. Untuk lagi. Surat pribadi ya, bukan surat dinas ya. Untukmu yang di sana. Ini ya. Dalam satu surat harus ada 8 ini. Harus ada 8 struktur yang Tujuan dan alamat surat. Salam bersih kepada diri. boleh kalian tulis ke sesama teman kalian. Isinya mau panjang mau pendek terserah kalian. Sesuai dengan Dua kalimat. sesuai dengan
Perempuan sama yang ini kalian sampaikan. Nanti masih lama. Ayo sampai 2:20. Kan kalian punya sepeda. Sekarang jam berapa, Bu? Sekarang jam berapa, Bu? Lembayu susulan. Pulang-balik dia Jadi patokan aja, jangan jadi patokan, tapi ini juga sebagai contoh. Kalian terserah mau nulisnya seperti apa, terserah kalian. Soalnya ini bakalan dilihat dulu kalian kira-kira nulisnya pembukaannya singkat aja nggak apa-apa. Tulis buat ini nggak apa-apa nih. Misalnya ada keluarga yang jauh nggak? Ada nggak itu? Tulis buat dia. Ya kalau misalnya nggak ada namanya ya boleh kepada tanteku yang saya nggak ada namanya. Gitu aja nggak apa-apa. Kalau udah pakai kepada nggak usah pakai kalau kepada karena ini konteksnya surat pribadi, maka sebaiknya menggunakan kepada lepas kecuali ditujukan ke orang yang penting. Mau tanya terserah, mau di sini boleh, ya bisa tahu.
Misal, ini kamu tunjukkan ke siapa? Tunjukkan ke siapa? Wes. Nah, misalnya Arjun tinggalnya di Jawa Barat. Nah, mungkin kamu kangen sama Arjun. Kapan nih main sepak bola bareng lagi? Ngajak ketemuan atau mungkin nanti pas Lebaran aku belum bisa pulang ya sama Oh, bingung kok. bingungnya apa? Ya kamu mau nih sama dua temenku ini nggak apa-apa. Kalau nggak nulis buat ada keluargamu nggak yang jauh? Nggak ada. Ya nggak apa-apa kan beda desa gitu nggak apa-apa. Mungkin kamu mau kasih tahu aku mau datang ke rumah gitu. Ayo ditulis. Udah ini dulu. Ya udah Kepada anaknya. Dia Rustam maring Rustam Blengdo. Naik orang Nah itu biasanya kamu kalau misalnya kayak temenmu gimana coba? Nah dibikin biar temenmu tuh gitu kesal itu gimana? Ini udah tanggal. Selanjutnya apa lagi tuh? Kepadanya siapa? Kamu mau nulis siapa? Dua orang ini buat temenmu aja. Kalau tuh kamu nulis buat ibumu nggak apa-apa. Ayo. Kamu mau tanya misal ibumu lagi di kantor, nah kamu tanya ibu hari ini berapa ini memasak apa? Kamu gitu aja nggak apa-apa. Ayo. Tempatnya dulu, kamu sekarang bisa di mana ini? Ini lokasinya di mana? Ayo bayangkan mulai terus tanggalnya. Kemudian tanggalnya. Aku mau dibacain. Kalau misalnya lanjut dibalik
boleh lanjutkan. Iya, udah kamu lanjutin. Kan biasa saya cetak kan, kalau bisa gitu. Topiknya misal selain kalian menyampaikan rindu, ada juga kalian mengajak main. Misal kalau memang lama nggak bermain bareng, maka diajak temennya. Kalau nggak misal kalian punya ide apa, misal nih kalian punya ide buat bikin grup musik yang kalian mau mengajak teman kalian yang di luar kota untuk join sama untuk bergabung sama kalian di grup musik itu, maka kalian sampaikan saya ingin mengajak kamu untuk bergabung dengan grup musik yang akan dibuat oleh kita bersama. Atau juga kalian bisa cerita tentang pengalaman kalian. Untuk gimana? Oh ya, kalau tanda tangan, sebelah kanan ya, harus sebelah kanan. Ini kanan sebelah sini. Kalau kiri kan sebelah sini. Kiri itu awal kita nulis, kanan itu sebelah kanannya. Biasanya kan yang kalau misalnya menulis apa? Tulisan Arab. Harus jadi nama terang sama tanda tangan itu satu kesatuan. Sebagai itu kayak satu kotak gitu loh. Yang bingung nih, misal kalian cerita pengalamannya kalian. Misal saya hari ini habis makan opor dari keluarga saya. Bagaimana denganmu? Boleh. Kalau nggak cerita tentang Idul Fitri, saya habis jalan-jalan atau habis silaturahmi ke keluarga saya di mana? Kalau nggak misal kalian mau menulis surat untuk orang yang nggak dikenal, maka kalian perkenalkan diri kalian. Misalnya kalian menulis untuk idola kalian, maka kalian tulislah apa ya? Saya merupakan penggemar berat kamu. Gitu. Saya berharap nanti ada apa ya waktu yang tepat untuk saya bisa bertemu dengan Anda, kemudian saya bisa bicara dengan Anda dan mengobrol banyak hal. Tapi saya mau sih kayak gitu. Iya boleh kan? Kan ini namanya kan? Yang udah boleh dikumpulkan ya. Bahasanya nggak harus pada silakan pakai bahasa yang biasa kalian gunakan dengan tidak menerima suratnya. Tanda tangannya karena tanda tangan sama nama terang ya pakai tanda tangan. Saya ingin
Bukan ya. Mau? Kenapa sih? Ayo nulis, tulis. Oh iya, buat namanya, name tag-nya itu disimpan ya, jangan sampai hilang. Makanya nanti, ya, disimpan aja, besok dipakai lagi maksudnya. Soalnya biar memudahkan ibu menilai. Udah bilang. Yang hilang bikin sendiri. Sobek-sobek apa? Mantap.
Masih 5 menit lagi. Habis nulis surat pribadi ini, perasaan kalian gimana? Galau. Bahagia karena apa ya? Ada pesan yang ingin kalian sampaikan bisa disampaikan. Nanti di akhir
yang sudah kalian buat agar kalian cek kekurangan dari surat pribadi yang udah kalian buat apa aja. Nanti halo. Hai. Nah, ya nanti kalian saat di proyek akhir kalian bisa bikin surat yang strukturnya sudah benar, bahasanya sudah benar, ejaannya sudah benar, terus tanda bacanya sudah benar.